Selamat datang di PodHub. Edisi kali ini saya akan mereview Mitos Sisyphus karya Albert Camus. Mitos Sisyphus karya Albert Camus ini terbitan Circa, di mana buku ini sumber terjemahannya adalah The Myth of Sisyphus and Other Essays, terjemahan Justin O'Brien, Vintage Book, tahun 1983. Dari judulnya saja kita tahu bahwa ini adalah sebuah esai dengan cover yang cukup soft ya, warna agak kehijauan, hijau-hijau soft itu. Circa menerbitkan buku ini pada tahun 2020 dan ini cetakan pertamanya adalah Februari tahun 2020. Nah, setelah saya membaca buku ini berulang kali, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari buku ini, terutama bicara masalah bagaimana sih karya Albert Camus ini. Daripada disebut sebagai tulisan ilmiah, esai Albert Camus ini lebih condong ke sastra. Dan memang tulisan-tulisan filsuf Prancis sering terkenal karena fokus yang mereka berikan kepada sastra dibandingkan tulisan-tulisan ilmiah ketika menjelaskan teori-teori yang mereka kemukakan. Dan ini tidak jauh berbeda dengan karya Mitos Sisyphus Albert Camus. Buku ini lebih condong ke sastra menurut saya. Mengapa kok kemudian dunia pemikiran itu dituangkan dalam sastra? Saya sedikit teringat mengenai kata Van Goethe bahwa sastra ialah dunia pemikiran. Jadi mempelajari sastra sama halnya mempelajari dunia pemikiran. Ketika kalian mempelajari sastra, berarti Anda mempelajari dunia yang sulit, sehingga butuh penghayatan dengan keseriusan. Nah, Mitos Sisyphus ini berisi mengenai analisis terkait nihilis kontemporer ya, dan menyentuh sifat absurd. Mitos Sisyphus menjadi pelengkap untuk memahami karya-karya Camus lainnya, terutama novel-novel Albert Camus. Karena saya sering mendengar gimana sih memahami Albert Camus, gimana sih mengapa kok dalam bukunya The Fall atau mungkin The Stranger itu agak aneh gitu, agak sulit dipahami. Nah, dengan membaca buku Mitos Sisyphus inilah cara untuk memahami karya-karya Albert Camus lainnya. Dalam buku ini, Camus berpendapat bahwa hidup pada dasarnya tidak berarti, meskipun manusia terus mencoba untuk memaksakan keberadaan dan mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab. Kemudian dalam buku ini, sesuai judulnya, Camus menggunakan legenda Yunani yaitu Sisyphus yang dikutuk oleh para dewa atau dihukum oleh para dewa untuk selama-lamanya. Hukumannya berupa apa? Hukumannya berupa berulang kali mendorong batu besar ke atas gunung hanya untuk melihatnya menggelinding ke bawah lagi. Setelah itu kemudian dia mendorong kembali batu itu ke atas gunung, lalu batu itu menggelinding ke bawah lagi. Hal tersebut berulang-ulang kali terjadi. Hal tersebut sebagai metafora individu melawan absurditas esensial kehidupan. Inti dari tulisan-tulisan esai Camus ini adalah tentang teori absurd. Yang absurd adalah apa yang dieksplorasi dalam esainya yang terkenal, yaitu Mitos Sisyphus. Pertama-tama, apa sebenarnya dimaksud Camus dengan absurditas? Sederhananya, Camus itu percaya bahwa hidup itu tanpa makna. Ini adalah pandangan yang semakin populer dalam konteks kehidupan. Kesenjangan yang kita alami dan juga yang kita rasakan itulah absurd. Hal tersebut bisa menyerang kita kapan saja dalam hidup yang terjadi ketika kita merenungkan kehidupan. Nah, kekuatan yang absurd terhadap kita dapat direfleksikan melalui sejauh mana kita menerima atau merasakan kesenjangan antara kita dengan makna atau antara kita dan sifat esensial yang tidak dapat diperoleh dari hal yang kita pikirkan. Hal pertama yang dibahas Albert Camus di sini adalah bunuh diri. Karena apa? Karena Camus melihat bahwa bunuh diri sebagai pertanyaan filosofis dasar. Nah, di sini kita melihat bahwa Albert Camus begitu terpesona dengan fenomena bunuh diri.
Apa sih yang membuat dia begitu terpesona terhadap fenomena ini? Bunuh diri selama ini hanya dipandang sebagai fenomena sosial. Padahal tindakan bunuh diri ini berawal dari keheningan kalbu yang begitu berbahaya dan membawa permainan maut yang harus ditelusuri dan juga dipahami. Sehingga di sini Albert Camus mengatakan bahwa seseorang yang merenungkan bunuh diri ketika hal yang absurd menjadi terlalu kuat atau terlalu dominan. Nah, hidup kehilangan maknanya dan kita akan bertanya-tanya mengapa kita kemudian repot-repot melakukan hal yang telah kita lakukan. Ketika kita mencapai titik di mana serangan absurd ini cukup menyebabkan seorang berpikir untuk bunuh diri, pilihannya hanya dua, yaitu ya atau tidak. Tapi sebenarnya keputusan ya atau tidak untuk bunuh diri pada tataran tertentu itu selalu merupakan keputusan yang menyeimbangkan kesenjangan hidup yang dirasakan dengan gagasan hidup kita. Nah, memutuskan ya atau tidak di mata Camus ialah keputusan tentang apa nilai kehidupan itu, dan karenanya merupakan keputusan yang sangat berat. Hal tersebut pada titik tertentu ini berisi penilaian tentang apa itu hidup. Oke ya, memang kalau kita melihat Albert Camus memberikan sebuah contoh yang sebenarnya ini agak konyol dan remeh ya. Memang semua pemikiran besar itu berawal dari awalan yang konyol dan juga remeh. Jadi dalam sebuah contohnya, absurditas dalam persepsi Camus ialah siklus rutinitas yang konyol dan sia-sia. Jadi misalkan seperti ini, kamu lapar, terus kemudian karena lapar kamu makan. Karena habis makan, kemudian kamu beol. Lantas setelah beol, kamu lapar lagi. Nah, hal tersebut, rutinitas tersebut terjadi berulang kali. Atau kita coba cari contoh lain. Kamu kerja cari uang. Uang sudah kamu dapatkan, lalu kamu pergunakan untuk beli barang, beli sesuatu, dan kamu pergunakan untuk senang-senang. Ketika uang itu habis, kamu akan cari uang lagi. Itulah rutinitas yang terus-menerus dilakukan oleh manusia sampai mampus. Inilah yang dinamakan sebagai absurditas. Jika itu masalahnya menurut Albert Camus, kita tidak akan memiliki pilihan selain membuat lompatan iman atau melakukan bunuh diri. Tapi Camus tertarik untuk mengejar kemungkinan ketiga, bahwa kita dapat menerima dan hidup di dunia tanpa makna atau tujuan. Lantas bagaimana caranya? Nah, menurut Camus, langkah pertama yang harus diambil seseorang adalah menerima fakta absurditas ini. Jika bagi Sisyphus bunuh diri bukanlah jawaban yang memungkinkan, satu-satunya alternatif adalah memberontak dengan bersukacita dalam tindakan menggulung batu ke atas bukit atau ketika menuruni bukit. Nah, lebih lanjut Camus berpendapat bahwa dengan penerimaan yang menggembirakan dan perjuangan melawan kekalahan, individu tersebut mendapatkan definisi dan juga identitas dirinya. Ketika banyak filsuf berlomba-lomba menjawab tujuan hidup manusia, pada akhirnya mereka jatuh pada absurditas. Manusia hidup tiba-tiba hadir di dunia seperti ini. Pada akhirnya, manusia ini melakukan pemberontakan. Aku memberontak, maka aku ada. Ini terdengar seperti menyindir Descartes. Eksis saja tanpa bergerak seperti halnya zombie. Hakikat eksistensi manusia adalah pemberontakan. Pemberontakan terhadap apa? Ya, pemberontakan terhadap absurditas. Sehingga hal itu membuat kebebasan begitu berarti. Di sini perlu dimaknai bahwa menurut Camus, kebebasan perlu dilihat sebagai kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan, bukan apa yang diinginkan. Hal inilah yang kemudian agak sumir dimaknai oleh manusia-manusia pada saat ini. Bagaimana manusia saat ini itu maknanya sebagai apa yang diinginkan, bukan kemampuan apa yang harus dilakukan. Dalam bukunya ini, Camus mengklaim bahwa Sisyphus adalah pahlawan absurd yang ideal. Dan hukuman Sisyphus itu mewakili kondisi manusia, sehingga Sisyphus harus berjuang terus-menerus dan tanpa harapan untuk berhasil. Jadi jika kalian membaca buku ini sangat menarik ya. Sebenarnya selain karya terbitan Circa, dulu itu juga ada terbitan dari Gramedia juga, tapi dengan judul yang berbeda, dengan cover yang berbeda yang berwarna hitam gelap, yang berjudul Mite Sisyphus Pergulatan dengan Absurditas. Bedanya, terbitan Gramedia ini tidak tertulis sumber terjemahannya, hanya saja di sini tertulis bahwa buku ini diterbitkan dalam rangka program bantuan penerbitan atas dukungan Departemen Luar Negeri Prancis. Mungkin saja bukunya Gramedia ini
terjemahan asli dari bahasa Prancis. Makanya kalau kalian coba perbandingkan, sangat berbeda sekali dari bahasa maupun pemilihan kosakatanya.